Makna asra ibu, asra itu maknanya memperjalankan. Berarti Muhammad kok bukan jalan seorang, tapi diperjalankan oleh Allah. Kalau seorang Muhammad akan bisa dalam waktu yang singkat tuh, sebagian malam perjalanan jauh tidak bisa. Berarti Allah yang memperjalankan Muhammad sama dengan Jibril dan kendaraan yang dikenal namanya Buraq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah Majelis Taklim Musalabatul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita sama-sama diberikan nikmat iman, kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pengajian kita, dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya sadar ibu. Alhamdulillah. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, atas izin Allah kita bersama sore ya Bu. Mendadak. Untung di rumah ya Bu. Kebetulan ada standby di rumah, tadi lagi asik-asik mantan ya. Karena itu kan lagi edit video gitu kan. Jadi alhamdulillah sore ini mumpung hari ini bahasan kita ibu adalah tadi salah satu dasarnya kami bacakan Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Ayat ini sering terdengar di hari-hari ini karena sekarang kita dalam masa atau waktu peringatan Isra dan Mi'raj. Itu sekali tahun terus kita ulang. Kita ingat-ingatkan agar nanti ada hal besar atau hikmah yang bisa ambil dari kebesaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena dia mengandung hikmah besar, banyak yang ada di dalam Al-Quran. Dalilnya tadi Isra itu dari surah Al-Isra ayat 1, kemudian nanti Mi'raj dari naik ke langit itu dasarnya Al-Quran surat An-Najmi ayat 13 sampai 18. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini
adalah sebuah peristiwa yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkat dengan ruh dan badannya sekali. Nah, sebelum kita bahas ini adalah ada 3 tujuan. Ini setidaknya Bu, 3 tujuan yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang pertama tujuan Isra Mi'raj adalah untuk menjemput ibadah sholat, kewajiban sholat. Jadi tujuan di antara tujuan adalah Isra Mi'raj itu untuk menjemput perintah sholat. Dia terjadi 2 tahun menjelang hijrah. Jadi berarti 2 tahun masih di Mekah Nabi Muhammad, 2 tahun menjelang hijrah, berarti belum lagi ke Madinah. Berarti belum ada kewajiban sholat sebelum itu. Jadi 10 tahun atau 11 tahun di Mekah itu, sudah 11 tahun jadi Nabi Rasul, belum ada kewajiban sholat. Baru nanti 2 atau 1 tahun menjelang hijrah itu, Rasul dipanggil untuk menghadap Allah dalam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjemput kewajiban ibadah sholat. Tujuan yang kedua adalah sesuai dengan ayat ini, linuriyahu min ayatina, untuk melihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik nanti 1, 2 sampai 7 itu, di situ Allah nak melihatkan kepada Rasul betapa tanda-tanda kebesaran itu banyak yang dilihat oleh Rasul, sehingga Rasul makin kuat keyakinannya, makin kuat keimanannya untuk terus menyebarkan ajaran Islam yang didasarkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. 2 Ibu ya. Yang ketiga, tujuan Isra Mi'raj itu adalah untuk menghibur Nabi yang sedang bersedih. Karena tahun itu disebut dengan istilahnya Yaumul Husni, tahun kesedihan. Apa sedih? Ada meninggal 2 orang yang paling disayang oleh Rasul. Yang pertama, di tahun itulah meninggalnya istri beliau, Siti Khadijah. Rasul ketika Khadijah bebo, dia tidak punya istri yang lain, hanya 1 Khadijah. Setelah Khadijah meninggal baru Rasul istri lebih dari 1. Istri yang dia cintai, yang menemani di awal dakwah ketika jadi Rasul, itulah yang meninggal. Lebih kurang berarti berapa adalah sekian tahun. Kalau dia umur 25 menikah waktu itu, 40 dia jadi Rasul, dia akan jadi Rasul, berarti 15 tahun tambah 10 tahun di Mekah, berarti lebih kurang 25 tahun Khadijah menemani Rasul. Meninggal istrinya yang dia. Jadi wajar Ibu sebagai suami yang sayang istri, kalau istri meninggal pasti sedih ya Bu. Kalau Ibu meninggal suami sedih Bu? Sedih. Ini bagi yang sudah meninggal ya. Yang belum nanti akan tahu juga bagaimana rasanya ketika suami juga meninggal. Tapi kita doakan suaminya panjang umur ya Bu. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, lalu yang kedua, di tahun yang sama juga lah meninggal pamannya Rasul, Abu Thalib. Siapa Abu Thalib ini? Paman yang menjadi backing dakwah, yang menjadi backing, yang membelanya ketika dicaci oleh kafir Quraisy, ketika dihina oleh kafir Quraisy. Abu Thalib inilah menjadi backing Rasul. Karena ada Abu Thalib inilah, maka orang-orang Quraisy itu menjadi segan untuk mengganggu Rasul. Selagi ada Abu Thalib, Abu Jahal dan teman-temannya itu masih ragu. Jangan gaduh dan Muhammad itu pamannya Abu Thalib, karena pemuka Quraisy masih ditahan
oleh orang-orang Quraisy karena masih ada pamannya backingnya. Jadi sama Bu, kalau ada kejahatan ada backingnya, orang nggak takut ya Bu. Nah, itulah Abu Thalib sangat sayang pada Rasul. Walaupun sampai akhir kehidupannya Bu, dia tidak masuk Islam, tapi tetap sayang, sedih Rasul. Nah, jadi itu yang kita katakan, karena untuk menghibur Rasul yang meninggal, orang yang dia cinta itulah dipanggil dia, diperjalankan dia dari Masjidil Haram sampai nanti ke langit. Perjalanan Rasul itu menghiburnya tidak perjalanan dunia. Dari bumi ke langit. Dan tidak ada perjalanan manusia yang melebihi dari bumi dan langit. Hanya Rasul baru, tidak ada manusia lain. Maka hebat perjalanan Rasul itu. Jadi makanya manusia kalau ada baru jalan-jalan sakit, tidak usah bangga-bangga benar ya Bu. Nah, itu baru jalan keluar, baru ke Jakarta, baru kan naik live streaming, media sosial, nampak Jakarta. Foto di Monas ya Bu, tiba Malaysia foto di Menara Kembar, tiba Singapura foto di Singo Mangrove. Bahkan tinggal di Mekah pun Bu, foto di Mekah karena foto-foto semuanya. Boleh Bu, boleh saja, tapi jangan berlebihan ya. Jangan nanti ada indikasi kesombongan, apalagi ria, apalagi selain ibadah. Karena malu kita kalau tahu Nabi Muhammad, dia berjalan-jalan dari bumi ke langit gitu. Langitnya tidak 1 tapi 1, 2 sampai 7. Inilah Bu gunanya. Jadi hebat Allah. Nah, itulah dasarnya tadi Bu di dalam Al-Quran. Jadi bersatu ada 2. Pertama Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di bumi. Mi'raj, perjalanan di langit. Nah, kita ulang lagi Bu ayatnya. Surat Al-Isra ayat 1 ini sebagai dasar dalil peristiwa Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, Maha suci Allah. Jadi Allah menyampaikan Ibu, sifat maha sucinya berkaitan dengan kejadian Isra Mi'raj. Apa makna maha suci di sini Ibu? Allah itu sempurna, tidak punya kelemahan sedikit pun, nggak ada kekurangan katiak juga pun gitu. Berarti sempurna, maha hebat. Allah bisa berkehendak, bisa berbuat sesuatu apapun, walaupun tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Jadi Bu, tidak makan dek kapalo akal manusia kodoh, tapi Allah bisa mengarajuan. Dan sudah banyak terjadi Bu. Itulah namanya mukjizat-mukjizat para nabi sebelumnya. Contoh Bu ya. Nabi Ibrahim itu atas izin Allah dia tidak hangus dibakar api. Kalau Ibu dibakar api hangus tidak Bu? Bates Bu. Bakasnya tunjuk sekete Bu. Pasti hangus. Nah, kalau masalahnya kalau tuang sekete sebenarnya karena yang putar rokok sih Bu, atau makanya kan karena api di dapur kan masak kompor atau makanya karena gas sekete wangi awal. Karena api itu membakar. Tapi kalau Allah berkehendak Ibu, peristiwa sejarah Ibrahim itu dikumpulkan api yang besar, 7 hari 7 malam hidup, gandang enggaknya Bu, bahkan kebesaran itu lewat burung di atas api itu mati langsung Bu, tabakan gitu. Barat tinggi kanan. Kasih itulah Ibrahim di lonceng dek Raja Namrud dia pasukannya. Tapi atas izin Allah Ibrahim selamat. Kenapa? Karena Allah yang memiliki api. Allah berfirman pada api, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin. Ayo. Jadi api itu kan panik, tapi Allah perintahkan jadilah dingin. Kuni bardan, dingin lah.
Wassalam. Nah, ikut namanya Bu. Dan selamatkanlah ala Ibrahim. Jadi kuni bardan wassalaman. Dinginlah dan selamatkanlah. Berarti dua sejalan. Kalau tidak ada selamatkanlah tuh, jadilah dingin. Bisa orang mati dingin Bu? Bisa. Mungkin Ibrahim mati kedinginan di api yang besar gitu. Kalau tidak ada selamatnya kata Allah. Tapi kuni bardan, jadilah dingin ke api, wassalaman. Walaupun dingin, tetap bisa menyelamatkan ala Ibrahim. Di sekolah subhanallah. Berarti bisa masuk si Allah. Ada lagi peristiwa Nabi Musa. Atau izin Allah di kemahsucian Allah di Ibu. Tongkatnya bisa jadi ular, bisa membelah laut. Nah, Ibu ada tegak membelah tengah iya sana? Iya, tidak bisa. Nah, tegak ya karena menokoknya Pak ya. Nokok kuciang. Tapi ini kata Allah, tongkat saja bisa jadi ular. Di hadapan para penyihir Ibu. Ini kan memang saat dibutuhkan itu kan. Nah, dimakannya para ular-ular penyihir itu. Ketika dikejar oleh para tentara Firaun, sudah sampai dia lari ke tepi laut itu Bu, sungai itu, tepi laut. Tidak ada jalan lain, maka atas izin Allah, pukulkan tongkatmu itu wahai Ibrahim. Ketika dia Musa maksudnya, dipukulkan Musa itu, maka terbelah laut itu. Laut terbelah, jalan di situ, pasukannya sampai ke ujung, pukul sama dia, sehingga kembali bertaut. Maka Fir'aun dan tentaranya terbenam di lautan. Subhanallah. Kelam siapa? Yang terakhir, banyak cerita lain Bu. Ada Siti Maryam yang tidak punya suami, betul tidak pernah melakukan hubungan suami istri, tapi atas izin Allah, Allah titipkan, Allah kehendaki Nabi Isa ada di rahimnya. Lahir Nabi Isa dari rahim Siti Maryam yang suci bersih, tidak punya suami, Allah mengkehendaki sehingga lahirlah Isa alaihissalam. Subhanallah. Tidak masuk di akal. Kalau dia akal tidak masuk gitu. Tidak bisa, mana mungkin. Termasuklah Isra Mi'raj ini. Nah, tidak masuk di akal, harus nilai dengan iman. Karena bagaimana mungkin ini Bu? Perjalanan jauh. Nah, ini jalan kita semua duanya. Allazi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, ini mana asra Ibu? Asra itu maknanya memperjalankan. Berarti Muhammad kok bukan jalan seorang, tapi diperjalankan oleh Allah. Kalau seorang Muhammad akan bisa dalam waktu yang singkat tuh, sebagian malam perjalanan jauh tidak bisa. Berarti Allah yang memperjalankan Muhammad melalui atau bersama dengan Jibril dan kendaraan yang dikenal namanya Buraq. Nah, asra bi abdihi. Allah Nabi Abdi, wa Allah cicik makna dulu ya, makna kata-kata kau lebih jelas. Pertama tadi subhanallah, masya Allah, jelas kan? Nanti Allah tidak ada kurang dari sedikit pun. Allazi asra, yang telah memperjalankan, berarti Muhammad itu Allah memperjalankannya, bukan Muhammad jalan sendiri. Bi abdihi, akan hambanya Muhammad. Ada dua makna abdi di situ. Pertama, abdi itu maknanya Muhammad itu Isra Mi'raj berjalan, lengkap dengan ruh, badannya, jiwanya, dan juga badan kasarnya dan kulit-kulitnya. Berarti betul-betul badan gadangnya dan jiwanya gitu, dan ruhnya. Idui. Sebab ada anggapan bahwa itu jatuhnya mimpi, apa ruh saja kan? Kalau ruh sama dengan mimpi kan? Kalau mimpi ya pastilah cerita mimpi namanya kama-kama orang bisa. Nah, tapi abdi ini membantah. Abdi itu mana? Abdun, seorang manusia, hamba Allah yang lengkap dengan tubuh kasar. Itu makna abdi yang pertama. Makna abdi yang kedua, Nabi Muhammad Ibu, walaupun dia sudah berjalan jauh hebat
dari bumi sampai ke langit bertemu dengan Allah di arsy itu, walaupun hebat perjalanannya, tapi yang namanya Muhammad tetap seorang hamba. Tidak betulkan jadi Tuhan. Dia tetap makhluk Allah, hamba Allah. Tidak berubah citranya menjadi selain manusia, tidak berubah jadi malaikat, tidak. Tapi memang dia tetap jadi hamba walaupun sudah jauh perjalanannya. Dia tidak menyembuhkan diri. Dia tetap Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, lailan. Jadi memperjalankan Muhammad itu lailan itu maknanya sebagian malam. Tidak penuh malamnya dulu. Karena asra tadi itu maknanya juga perjalanan malam. Ditambah lagi lailan, malamnya itu sedikit atau sebagian. Nah, malam gimana Bu ini cerita itu? Itulah setelah malam itu ketika sudah isya itu Ibu, ketika Muhammad lagi tidur didampingi oleh pamannya Hamzah dan Ja'far. Nah, malam itu lalu datang malaikat Jibril dan Mikail. Diambil, dibawa ke sumur Zam-Zam. Lalu dibedah dadanya. Dipanasnya dibedah, diminta oleh Jibril ke Mikail, ambilkan 3 bejana air Zam-Zam itu, sampai untuk bersihkan, dicuci 3 kali. Dibersihkanlah hatinya Nabi di sumur Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Dibersihkan, dibuang istilahnya tadi yang tak patut itu karena akan menghadap dengan Allah. Jadi hati harus bersih kalau mau menghadap Allah. Nah, itu saja banyak bisa ambil. Kalau mau sholat, pokoknya menghadap Allah Ibu, hati harus bersih. Kalau hati mendongkol, masih apa aja baru Bu, tidak ikhlas, itu tidak akan sempurna kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibersihkan malam hari itu, dibedah, dibersihkan, kemudian dimasukkan sifat-sifat baik, kelembutan, ilmu dan segala itu, Bu. Lalu setelah itu baru ditutup balik. Nah, sudah dibedah, ditutup, dijahit kembali sampai selesai seperti biasa. Ibu-ibu jangan bayangkan bagaimana pula bentuknya cara malaikat membedah dada Nabi dan dijahit itu. Bagaimana untuk jahitannya Ibu? Mungkin ada dokter kan? Bagaimana untuk caranya Beko? Mau bednya balik? Istilahnya menutup jahitan itu kembali. Itu Allahu a'lam Ibu. Ini malaikat berbeda. Kalau malaikat membedah itu beda aja. Dokter bedah di rumah sakit ini harus beda. Nah, masih sempurna kan? Nah, lalu malam itu lah Bu, setelah itu selesai ditutup kembali, dipanggillah namanya oleh Jibril itu kendaraan dari surga, itulah namanya Burak. Jadi dengan Burak kendaraan yang luar biasa hebat. Di antara sifat-sifat Burak adalah Burak itu sekali melangkah dalam dalil Bu, sejauh mata memandang. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Itu bagi orang yang matanya sehat ya, dia. Cuma kalau matanya kabur kan dikit mata yang sempurna kan, sejauh mata memandang. Burak itu tidak ada sampai yang tinggi rendah ini. Kalau dia jalan mendaki, maka kaki belakangnya bisa tambah panjang Bu. Sehingga Muhammad tetap nyaman di situ pada posisi datar. Jadi pas mendaki kan tangannya kan di muka tuh, berarti kan yang belakang jadi panjang gitu. Posisinya tetap datar gitu. Ketika dia menurun, tangannya yang kaki depan tuh yang menjadi panjang. Inilah sifatnya Burak. Hebat kan? Tidak ada sekarang tuh. Pokoknya nyaman di hati gitu. Muhammad, Jibril, nah ada saudara kan dia kan di atas Burak tuh. Muhammad di tengah, samping kanan Jibril, samping kiri ada Mikail. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itulah malam itu Bu. Itulah nih. Disikol minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Malam hari itu diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang telah diberkahi sekeliling Masjidil Aqsa itu, linuriyahu min ayatina, untuk melihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ikol yang nampak di Rasul dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, ikol nampak perumpamaan-perumpamaan tuh yang diceritakan.
Banyak contoh-contoh nampak di sini. Nah, contoh yang pertama ya Bu ya, di antaranya sebelum diberikan tafsiran itu Bu, contoh-contoh itu Rasul beberapa kali singgah Bu. Nah, kan bayangnya jauh tuh kan, dari Mekah ke Baitul Maqdis itu panjang. Kalau perjalanan biasa itu ditempuh dengan jalan sekitar 1 bulan atau sampai 40 hari. Itu hari biasa. Berarti jauh jaraknya gitu. Nah, maka jawablah ketika nanti terakhir diceritakan Muhammad ke orang-orang Quraisy itu, maka digalakkan masuk. Terkadang dianggap mungkin kan. Nah, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketika naik burak itu, beberapa tempat burak itu suruh berhenti oleh Jibril. Dan Rasul sholat di tempat itu 2 rakaat. Nah, di antara tempat itu contohnya Bu, ada kebun kurma kebun-kebun yang sangat rindang yang bagus. Lalu Nabi disuruh turun di situ, burak itu sholat sunat, naik balik. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, kita tadi sholat itu di mana? Gitu. Karena tidak tahu malam itu kan. Lalu Jibril jawab, itulah nanti daerah yang kamu akan tinggal di sana. Itu namanya Yasrib dan itulah Medina. Jadi waktu Sembilan Nabi pernah singgah di daerah Madinah itu kan lalu hijrah ya kan? Di situlah hijrah. Salat sunat di sana. Dulu jalan terus, ada juga dia salat di Bukit Tursina namanya. Ada juga salat di tempat-tempat ketika Musa bermunajat. Nah, kemudian tempat ketika Siti Maryam melahirkan Isa. Ibu, lokasi di mana Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Di sekitar itu juga burak pernah diturunkan di situ dan Rasul sholat 2 rakaat di sana. Nah, setelah sholat beberapa tempat itu, situlah mulai nampak perumpamaan-perumpamaan dilihat oleh Rasul. Contohnya Bu, nah, dalam perjalanan itulah Nabi melihat ada para petani sekelompok masyarakat yang sedang memanen atau menyabit padi, memanen tanaman Bu. Tanam itu banyak panennya. Contohnya disabit padi Bu, contohnya kita bayangkan itu dulu dipanen, panen. Ketika panen itu belum selesai lagi, yang tadi dipanen itu tumbuh banyak. Panen tumbuh lagi, jadi terus dia berganti-ganti Bu. Nak berhenti-henti panen. Ini perumpamaan aja ya. Maka heran Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini perumpamaan apa? Ini apa maksudnya? Lalu Jibril menjawab, itulah Muhammad gambaran umatmu yang suka bersedekah di jalan Allah dengan ikhlas akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Itulah dalam bahasa Al-Quran Al-Baqarah 201 itu pahalanya sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lebih di sana. Dicocok sedekahnya Bu nih. Nah, tapi ikhlas ya Bu. Nah, sedekah itu sekolah nyabui, sekolah beko menyakiti orang kan. Oh, bagi sedekah orang miskin wa ari'anya jangan ya. Jadi yang ikhlas, menjaga tidak menyebut dan tidak menyakiti hati yang lain. Jalan taruh yang beko berbau harum. Kuburan, itulah yang dikenal dengan kuburan masyitah. Nah, terus jalan lagi ada nampak ini yang acak-acak dulu Bu ya, yang tidak baiknya ada juga. Contohnya melihat ada seorang orang tua mengangkat beban, dia kesulitan, makin balik payah beban itu dibawanya Bu, dia tak malah balik bapak itu kayu itu, kan kayu kan, lah payah lah, amal bawa, dia tak malah kayu itu balik. Ini apa gambarannya Bu? Gambaran orang yang menerima amanah tapi tidak dia jalankan. Tapi amanah itu anak satu loh Bu. Nah, lah bukan aja no. Bisa ada lo kesempatan ya orang melihat untuk pengurus itu iko-ikonya, santalnya dia tidak kerjakan. Aku be amanah, nya karaja tidak ada. Berarti amanah dia sia-siakan, dikasih amanah dia terima, tapi dia tidak memikirkan apakah dia sanggup memang untuk amanah itu atau tidak. Nah, lalu ada orang Bu yang sering, 5 aja lah dia banyak kan ya waktu kita. Nampak orang-orang yang memukul-mukul kepalanya. Tokok je batu badarnya. Dia sendiri pukul kepalanya sendiri. Sehingga pun Rasul heran bertanya pada Jibril, ini apa pula nih Jibril? Itulah gambaran Muhammad, umatmu yang tidak mau melakukan sholat. Kare kepala ini.
Lagi tujuan semayang lena, semayang lebu teh pak. Lain sampai kayaknya bu, tapi kamu kare bu, nak mau menerima kebenaran, dia lalai tidak mau sholat. Subuh lalu, siang main-main hobi, sore jalan-jalan, malam menonton hobi. Beko malam menonton lo balik, macam-macam lah bu kegiatannya. Sehingga hari ke harinya dia tidak melakukan ibadah sholat yang wajib 5 kali sehari semalam. Samulah menegok-negok kepala. Perumpamaan terakhir lah ya, terakhir ini yang penting ya. Nabi melihat ada 2 onggok daging. Daging yang satu bersih, ada bumbu masak yang rancak, bersih lah masak, harum wangi. Jika adalah seonggok daging atau masakan, dagingnya kumuh, kotor, menjijikkan dengan masakan yang menjijikkan bu. Tapi orang-orang memakan yang jijik itu gitu. Nah, yang rancak hanya makan, yang buruk hanya makan daging. Padahal bau lek, pokoknya menjijikkan lah bu. Tapi orang-orang makan yang menjijikkan ini. Sementara ada yang baik. Nah, kira-kira apa tuh? Bukan. Riba dulu lek. Inilah orang yang punya pasangan halal tapi memilih yang haram. Nah, kok apa-apa ada istri yang rancak di rumah halal, tapi pilih yang lain yang haram berzina. Rumput tetangga lebih dijual dari rumput sendiri. Termasuk ibu, udah lain suaminya lain, tapi amahnya digoda oleh laki-laki lain. Berselingkuh namanya bu. Inilah, berarti sama memakan yang daging busuk, sementara daging yang halal ada gitu. Itu banyak kini maaf cerita. Nah, tidak kuat iman. Nah, inilah kasus-kasus penyebab perceraian sekarang di negara. Maka ibu hati-hati ibu, kuatlah dengan godaan laki-laki yang bukan suami kita. Karena ibu, nah yang menggoda itu kini ibu yang kecil tak digoda benar. Nah, awallah tua nyusah tak kado mengado dojan bu. Nah, setan itu dia bisa membuat yang tua-tua jadi muda lebih cantik. Nah, ini ada kasus terbaru di media. Ada kasus terbaru seorang bapak umur 40 tahun bu memperkosa seorang nenek umur 60 tahun. Baru bu, lebih kurang 2 minggu ini ada di media sosial bu. Modusnya apa bu? Ini udah tua tak punya suami, tinggal tempat tertentu. Bapaknya pura-pura dia menjadi pemburu kijang. Ya bu. Jadi bu kalau meninggal suaminya tinggalnya nggak sampai Langang lah sekitar bu. Di daerah itu yang jadi apa kok pura-pura memburu kijang gitu. Pas ketahuan, nah tanang lah bu istilahnya kan. Nah, awak memang mencari kijang berburu lah biasa-biasa kan, tapi kebiasaan akhirnya terjadi ibu. Dia lakukanlah perbuatan itu. Ibu-ibu yang umur 60 tahun lebih diperkosa oleh bapak yang umur 40 lebih. Berarti ibu-ibu tetap harus waspada, menjaga diri, tetap hati-hati ya. Nah, jadi jangan lebih kau kalau nak muda-muda mengadu kan cepat atau di istilahnya kan capek awak hati-hati ibu. Karena persoalan suka tidak suka itu, perbuatan baik tidak baik itu relatif kan. Kadang tidak ada niat, kadang ada kesempatan terjadi. Lah, tadi kan jawab tadi bu, tetap menjaga diri, jangan layani laki-laki lain. Kalaulah lain bantuannya bu, nah, baik di kantor, di masyarakat, lah lain gejalanya, ibu pasti tahu. Jangan layani, apalagi itu menerima SMS, menerima WA, bu, atau ngajak video call malam-malam hari lah. Nah, jangan pakai itu jalannya. Jadi itu tadi bu, ini perumpamaan. Banyak perumpamaan lain. Ini yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasul. Singkat ceritanya bu, sampailah dia di Masjidil Aqsa. Nah, tiba di Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril mengikatkan burak itu di sebuah tempat, bu. Lalu Muhammad sholat 2 rakaat di situ di Masjidil Aqsa di Palestina itu. Ketika dia sholat, dia melihat ke belakang setelah itu. Rupanya lah banyak jemaah. Tapi heran Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini siapa ini kok ramai jemaah mengikuti saya di imam sholat di sini? Jibril mengatakan, itulah para nabi.
Yang hidup sebelum engkau Muhammad. Berarti kemuliaan Muhammad, dia sempat menjadi imam bagi para nabi-nabi sebelumnya di Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sampai di sini selesai Isra. Baru dia Mi'raj nih ke atas. Ya. Masih ada waktu, Bu? Untuk Mi'raj, step level ya. Jadi Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa terus naik ke langit. Berarti menembus langit. Dibawa oleh Jibril naik ke atas. Pertama dulu ketahui Ibu, langit itu punya pintu dijaga oleh malaikat. Ratusan bahkan ribuan banyak. Jadi tidak sembarang orang bisa melintas langit. Berarti dijaga oleh malaikat. Ketika sampai di langit yang pertama, Jibril itu kan dia penghulu nabi. Nah, jadi Jibril itu ada bukan penghulu nabi, Jibril ada komandan rajanya, ketuanya para malaikat. Jibril pimpinan para malaikat. Tapi walaupun Jibril pimpinan malaikat, dia nggak bisa langsung naik ke langit itu, harus dibuka pintunya dulu oleh anggotanya. Maka itulah percakapan yang ada itu. Ketika tiba di lapisan langit pintu itu, Jibril bertanya. Nah, pas tiba di pintu itu ditanya oleh malaikat penjaga langit itu, siapa engkau? Soalnya anak buahnya kan, anak buah malaikat Jibril pun bertanya, siapa engkau? Jibril. Kalau kini anak buah tanya komandan siapa engkau? Kakaknya langsung dikasih apa? Tapi itulah itu SOP-nya para malaikat, ya, standar operasinya kan. Tanya mungkin ya, karena Jibril ini kan bentuknya kan kadang-kadang tidak seperti bentuk asli kan. Memang apa kata Jibril? Saya Jibril. Langsung dibukaan enggak. Tanya dulu, siapa bersama engkau? Siapa yang bawa itu Jibril? Muhammad. Langsung dibuka enggak? Ada pertanyaan lain, banyak tanya malaikat kamu. Apakah dia sudah diutus? Nah, ini pertanyaan intinya. Betul, Muhammad sudah diutus, berarti sudah dipanggil menghadap Allah. Baru dibukaan pintu langit itu, baru Muhammad bisa melintas di situ. Lapisannya. Di lapisan yang pertama itu lah Ibu, Rasul melihat seorang laki-laki yang duduk. Itulah Nabi Adam. Ibu, di Nabi Adam itu adalah nenek moyang Nabi bertemu dengan Rasul di langit pertama. Diberikan salam, bahasanya diberikan salam keselamatan. Selamat datang wahai Nabi yang soleh. Saya ucapkan selamat dan terus itu nanti mudah-mudahan nanti pernyataan nanti diberkahi. Nah, itu di situ cerita. Sehingga cerita naik ke langit yang kedua. Pertanyaan sama dari semua lapisan langit. Dibuka pintu langit, ulang batu pertanyaan Ibu ya. Nah, tiba langit kedua itu di sana Rasul bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Ibu, dua nabi yang kakak beradik Ibu. Isa dan Yahya yang bersamaan masanya. Lalu terus naik ke langit ketiga, dibukakan pintunya, berikan salam. Disitulah Nabi bertemu dengan Nabi yang paling ganteng, yang kenal siapa Bu? Nabi Yusuf. Kalah ganteng maknanya Bu. Ada Nabi Yusuf yang ceritanya tengahnya Bu. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, istri raja Ibu. Zulaikha. Kemudian Zulaikha kok penasarannya, dicemoohan dibully dengan kawannya kan? Nah, tahu kalian? Okelah. Cari pisau, cari mangga, buah-buahan, potong nanti. Nah, siap untuk memotong. Ketika memulai potong, disuruh Yusuf lalu di mukanya Bu. Wanita-wanita kerajaan itu sedang memotong, lalu Nabi yang paling gagah itu lupa dirinya, sehingga tangannya diciahnya. Itulah hebatnya kegagahan Yusuf. Apa nama ceritanya saya di dunia itu? Yang ibu lupa ke pasar, ibu serang berjalan belanja, lalu laki-laki gagah yang tasipak batu dia. Nah, ini menggambarkan gagah Yusuf. Tapi ibu ketahui, walaupun Yusuf gagah, tapi Nabi Muhammad lebih gagah dari Yusuf. Nah, lebih gagah mana? Bahkan diriwayatkan ibu, kegagahan Yusuf dan Muhammad itu kelebihan Nabi Muhammad, dia gagah diberi kewibawaan oleh Allah. Nah, apa gunanya wibawa? Nabi Muhammad gagahnya itu tidak pernah sejarah buktikan Nabi Muhammad digoda oleh perempuan lain karena takut akibat kewibawaan Muhammad.
Tapi Yusuf tidak diberikan kewibawaan oleh Allah sebagaimana Muhammad, sehingga Yusuf mudah digoda oleh perempuan itu. Zulaikha kan? Kalau seandainya Allah berikan kewibawaan pada Yusuf, mungkin tak tahu Zulaikha menggoda gitu. Kamang godanya lah takut misalnya kan. Inilah bentuk wibawa diberikan Allah ke Nabi Muhammad. Banyak Muhammad di orang-orang Quraisy wanita-wanita Quraisy itu kan cantik-cantik, tapi tidak ada sejarah kita temukan Nabi Muhammad digoda oleh perempuan. Ini diantara kelebihan ya. Nah, lalu selesai dengan naik ketiga, naik ke yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Tidak sampai itu Idris. Selesai di sini, ucapkan salam, selamat seperti biasa. Naik kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Harun sama saja Musa ibu. Ada satu ciri khas Nabi Harun di situ, diseriwayatkan ya bu. Rupanya Nabi Harun itu nampak dengan janggutnya bu, yang dua warna. Sabalah hitam, sabalah putih, coba ya. Nah, dikisahkan ibu dalam sebuah riwayat sejarah ibu, bangkok cek putih cek hitam. Rupanya dulu waktu Nabi Harun bersama dengan Musa, bu, Musa kan ada 40 hari bermunajat dipanggil Allah kan, ditinggalkanlah Harun untuk menjaga Bani Israel. Waktu ditinggalkan Musa bermunajat 40 hari pada Allah ini, bu, sebagian Bani Israel itu kufur pada Allah, engkar. Nah, sehingga mereka pas Musa balik bermunajat, nampaknya umatnya sebagian kufur, bangkinya Tia Harun, diramehnya lah yang itu. Ini diceritakan walaupun sepertinya gak lucu ya, tapi wallahu alam ya bu. Nah, ini ada yang menyampaikan itu, sehingga berubah warna lah sebagian janggutnya Nabi Harun. Ini bagian dari cerita ibu yang kita kan jarang dengar ya bu, tapi kan riwayatkan banyak kan. Nah, dari ilmu-ilmu kita di sekolah dunia belajar, kita ambil mana yang patut kita ambil itu ya. Nah, lalu yang kelima naik terus ke langit yang keenam, bertemu dengan Musa alaihissalam. Nah, Musa apalah yang punya jasa bu awak ya. Kalau nak ada Musa bu, awak 50 kali saya disamalah semayang gitu kan. Nah, kemudian Nabi Musa ditanya, saya kan diberikan salam, selamat seperti biasa yang lain. Lalu terus naik ke atas, langit ketujuh terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah disampaikan. Selamat datang misalnya anakku, cucuku kan, Nabi Muhammad diberikan ucapan selamat. Nah, terus selesai ibu. Setelah langit ketujuh itu, barulah nanti Jibril bawa dia ke Sidratil Muntaha. Ini jalan terakhir, dan disitulah Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupa bentuk yang asli. Karena kalau bentuknya yang ketika menemukan wahyu itu kan tidak asli, bu. Agak tidak takut Muhammad kan? Tapi disitulah Allah kehendaki Jibril dilihat Muhammad dengan matanya langsung bentuk Jibril yang asli. Diriwayatkan ibu, dia punya sayap ratusan. Satu sayap Jibril itu menutupi seluruh lapisan bumi. Ini gambarnya yang disampaikan dalam riwayat kan? Mana gambar Jibril kan? Sayapnya ratusan, banyaknya. Satu sayap itu di lampuan talampuk bumi di satu lagi. Inilah hebatnya kemahdasyatan ciptaan Allah pada mereka itu. Nah, tiba di Sidratul Muntaha itu ibu, selesailah tugas Jibril. Muhammad, nanti engkau menghadap Allah tidak bersama Jibril. Di sini aku tinggalkan engkau Muhammad, silahkan langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala di Arash. Namanya tempat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan tempatnya seperti apa ya, tidak ada kesamaan, datang di Arash. Bertemu dengan Allah langsung. Muhammad bersujud di situ. Kemudian di sanalah kita pahami Allah mewajibkan perintah sholat yang awalnya 50 kali sehari semalam. Nah, banyak yang lain kisah-kisahnya bu disampaikan juga oleh Allah, kelebihan-kelebihan Muhammad dari yang lain kan. Di antaranya kita ambil semuanya, perintah sholat langsung diterima Nabi Muhammad ketika langsung berhadapan kepada Allah 50 kali sehari semalam. Nah, lalu turunnya bu, turun ke bawah balik Rasulullah dapat perintah kan, turun langit ke-7, sebab Ibrahim aman. Turun ke langit ke-6, sebab Musa penasaran, nak tahu, kepo di bahasa gini bu, kepo apa yang dapat. Dan Nabi Muhammad diperintahkan Allah, Muhammad, apa yang kau bawa dari Allah tadi diturunkan, kewajiban dari Allah tadi, apa yang
titah yang kau dapatkan dari Allah. Nak tahu ini urusan Muhammad ya bu? Peduli. Lalu Muhammad tidak lagi berbohong kan cerita. Saya menerima kewajiban sholat 50 kali sehari semalam untuk umatku. Lalu disarankan, situlah Nabi Musa menganalisa, bu, oleh Muhammad 50 kali tak kata lo bekodo. Umat saya yang besar-besar, yang badannya gadang-gadang, yang kuat, mungkin tak akan sanggup. Umatmu kecil-kecil, Muhammad. Ketek-ketek maksudnya kan? Nah, dianggap ini kan oleh Musa, nanti kesulitan, mintalah keringan kembali kepada Allah Muhammad. Lalu Muhammad menerima, balik-balik kata dulu meminta keringanan. Nah, lalu dikurangi 5 jadi 45. Turun ke bawah. Sebab Musa balik ke polonya balik gitu. Nah, pada Muhammad, bara kurang Muhammad sampai 5 gitu. Jalan Muhammad, tak kata lo kalau balik minta kurang balik. Itulah pulang balik 9 kali banyak bu. 9 kali 5 sampai 5 ya bu. Nah, sehingga terakhir sisa 5. Yang 5 pun Nabi Musa tetap menjalankan. 5 bahare Muhammad, mintalah kurang seketik lain. Nah, kemudian ada bukti. Yang 5 banyak tak mengerajaan. Tapi Nabi Muhammad tak mau lagi. Dia tahu Muhammad. Kalau balik kurang 5 habis, berarti tidak ada dapat lagi. Biarlah 5 kok. Akhir ceritanya bu, itulah dibawa turun. Turun lagi 6, 5 sampai 3 balik di Baitul Maqdis, kemudian dibawa lagi kembali ke Mekah di Haram. Di sanalah menjelang subuh. Pamannya menampingi tadi, Hamzah dan Ja'far itu masih tertidur gitu. Nah, itu nama singkatnya bu. Masih di situ. Lalu sebuah sholat besok paginya, Rasul gak duduk gitu. Seakan-akan berat mau menceritakan kepada umatnya. Jangan mereka tidak diterima gitu. Sehingga pas duduk itulah tibalah namanya Abu Jahal. Yuk, Abu Jahil. Muhammad, bantunya gak barik masalah. Ya kan aku tanya ya, kamu paman Abu Jahal pun dia jatuh tetap pamannya bu. Iya paman. Manga istilahnya soalnya kan malam tadi paman awak diperjalankan Isra Mi'raj dulu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Lalu coba cerita Mi'raj bu. Cerita Muhammad ke Abu Jahal baru Isra. Langsung dipotongnya dari Abu Jahal. Kesempatan emas kau untuk mempermalukan Muhammad. Oh iya Muhammad, galak-galaknya kan di hatinya. Ajak Muhammad ceritanya tuh. Bagaimana kalau saya kumpulkan seluruh masyarakat, kau ceritakan pada Muhammad. Yang tak bayang Abu Jahal, boleh beko Muhammad diberolok-olok, dicemooh gitu. Itu nanti pikir di Abu Jahal. Jadi Muhammad mengikir alur cerita Mi'raj dulu. Masih cerita karena dari Masjidil Haram ke salah satu sebulan berjalan. Muhammad macam itu semalam kurang. Tentu Abu Jahal karena akalnya pendek tadi bu, ini kesempatan untuk mempermalukan. Dia dikumpulkan Abu Jahal tadi. Lalu Muhammad bercerita kejadian itu, bercerita di sanalah apa yang terjadi. Maka masyarakat itu banyak yang mencemooh Nabi, banyak yang memperolok-olok, bahkan menganggap Nabi sudah stres, bahkan sudah gila. Itu anggapannya karena menilai dengan akalnya. Lalu timbullah Abu Bakar. Abu Bakar tanya dia Abu Jahal. Abu Bakar Muhammad bakal cerita gitu. Demikian. Lalu Abu Bakar konfirmasi ke Muhammad. Betul Muhammad yang kau bercerita demikian? Betul. Disitulah Abu Bakar mengatakan tuh di hadapan orang-orang itu, kalau memang ia betul Muhammad yang bercerita, jangankan itu lagi diceritakan Muhammad, jauh dari perjalanan demikian, saya orang yang percaya. Maka Nabi Muhammad langsung mengatakan, disitulah digelari Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai. Ya bu, sikolah ceritanya. Jadi Abu Bakar dengan iman menilai, bukan dengan akal, peristiwa besar yang tidak masuk akal. Ya ibu, cerita Isra Mi'raj yang bisa kita ambil hikmahnya, perjalanan jauh yang nanti mudah-mudahan ibu kita ketahui sejarah ini dengan harapan kita makin cinta Rasulullah,
kita makin tunduk pada Allah terhadap seluruh kekuasaannya. Allah bisa berbuat apa saja karena Dia yang berkehendak mutlak terhadap sesuatu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apapun urusannya, kalau Allah kehendaki jadilah, maka jadilah. Mudah-mudahan kita makin kuat imannya, Ibu, makin tunduk beribadah. Melalui peristiwa Isra Mi'raj ini makin maksimal ibadah sholat, Ibu. Rancak waktunya, perbaiki kekhusukannya, baraja tarawih agar sholat nanti maksimal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu semuanya. Nanti di akhir kehidupan kita berharap mudah-mudahan kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf ibu-ibu pelani from Kena. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.